Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Dia ya. Di pertemuan hari ini kita akan belajar di tema kedua, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Lebih tepatnya lagi ke subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, dan subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang organ pernapasan manusia. Setelah kemarin kita membahas tentang organ pernapasan hewan. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari bernafas. Bernafas adalah menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Proses bernafas berarti ada dua ya, yaitu inspirasi, menghirup udara atau menghirup oksigen, kemudian ekspirasi atau menghembuskan udara atau karbon dioksida. Nah, sekarang kita lihat alat pernafasan manusia terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, hidung, kemudian kedua, tenggorokan, yang ketiga adalah paru-paru. Nah, kenapa Ustazah hitamkan di situ? Itu untuk mempermudah saja ya. Jadi kita singkat dengan hiteng papa, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Oke, sekarang kita belajar ke organ pernafasan yang pertama, yaitu hidung. Rongga hidung merupakan jalan masuknya udara dari luar ke dalam tubuh ya. Nah, di dalam hidung itu udara akan mengalami 3 proses pernafasan. Yang pertama, penyaringan dari debu yang masuk bersamaan dengan udara yang kita hirup oleh rambut hidung dan selaput lendir. Yang kedua, penghangatan udara yang masuk agar sesuai dengan tubuh. Kemudian yang ketiga, pengaturan kelembaban udara agar sesuai dengan suhu tubuh kita. Kita belajari organ pernafasan yang kedua, yaitu tenggorokan. Tenggorokan terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Faring, laring, kemudian yang terakhir adalah trakea. Kita singkat dengan falatra. Di dalam tenggorokan terjadi proses penyaringan dari pernafasan yang masuk dari rongga hidung oleh rambut-rambut yang ada di tenggorokan. Organ pernafasan yang ketiga yaitu paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bronkus atau percabangan dari trakea. Trakea tadi tenggorokan tadi ya, maka bronkus adalah percabangannya. Yang kedua adalah bronchiolus, adalah percabangan di bronkus. Jadi bronkus tadi bercabang-cabang menjadi lebih kecil lagi dengan nama bronchiolus. Yang terakhir adalah alveolus, adalah kantong udara yang berada pada ujung bronchiolus. Bentuknya seperti gelembung-gelembung udara, atau bisa kita katakan mirip dengan buah anggur. Nah, inilah penampakan dari alveolus ya, mirip dengan buah anggur kan. Jadi gelembung-gelembung udara yang kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Saat menarik nafas, maka alveolus akan melebar untuk menyerap oksigen, sedangkan saat menghembuskan nafas, maka alveolus akan mengecil dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, setelah ini kita akan melihat bagaimana proses pernapasan manusia, urutannya bagaimana. Kemudian kita juga akan melihat video tentang pernafasan dada dan pernafasan perut. Oke, check this out. Pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh.
Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Demikian tadi pembelajaran kita tentang organ pernafasan manusia. Nah, ternyata ada yang bisa kita ambil juga dari Al-Quran, dari surat Al-An'am ayat 125. Siapa yang dikehendaki Allah menunjukinya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Siapa yang dikehendaki kesesatannya, niscaya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Jadi di situ disebutkan bahwa semakin kita berada di tempat ketinggian, maka oksigen pun akan semakin berkurang. Itu saja yang Ustazah Dia bisa sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Untuk tugasnya cukup kalian catat poin penting yang sudah Ustazah sampaikan tadi di buku catatan kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.